Saya nggak tahu, makanya saya ikut kuliah. Jadi ini juga sesuatu yang berubah dengan perkembangan zaman ya. Jadi di zaman dulu ketika ketersediaan X-ray masih terbatas, ya tentunya semua sangat mengandalkan analisis, pemeriksaan fisik dan beberapa pemeriksaan laboratorium sederhana. Nggak bisa segampang itu untuk dilakukan pemeriksaan X-ray. Tapi kalau zaman sekarang X-ray itu gampang banget, relatif terjangkau. Jadi hampir semua pemeriksaan pasien IGD, pasien-pasien terutama yang kuning, merah, itu biasanya kan ada minimal rasa toleransi. Bahkan untuk keluhan-keluhan yang sebenarnya pasien tidak nyambung dengan keberadaan di bidang waras. Kira-kira ada yang bisa nebak kenapa pasien yang keluhan yang nyambung tetap dirawat waras? BPJS. Iya. Alasan utamanya sih adalah karena biasanya mereka butuh toleransi operasi oleh butuh tindakan. Terus apa standar. Terus kalau terkait BPJS ya untuk menapis pemeriksaan lain. Ini kayak ya. Pemeriksaan radiologi itu makin mudah, makin murah, makin gampang dilakukan. Tapi bukan berarti ada indikasinya. Jadi tetap ada indikasinya ya. Walaupun kadang-kadang indikasi yang sangat luas kayak tadi untuk toleransi operasi dan medical check-up. Ini rangkuman terkait modalitas yang kita gunakan di CHES. Tetapi sebenarnya kalau kita simpel, itu adalah tes X-ray. Itu yang paling utama kalau untuk IGD. Dan dengan pemeriksaan lain itu menunjang, terutama CT scan, itu untuk kasus-kasus yang agak lebih kompleks. Tetapi karena namanya juga emergency, kalau misalkan pemeriksaan CT scan itu malah menyebabkan delay terhadap pasien, maka ya kita nggak masalah melakukan CT scan. Bahkan ada pemeriksaan kondisi tertentu yang pemeriksaan ronsen pun seharusnya tidak dilakukan. Walaupun itu emergency. Contohnya pneumotoraks. Pneumotoraks seperti apa yang seharusnya tidak perlu dilakukan CT scan dulu, ronsen dulu. Tension pneumotoraks itu seharusnya dari anamnesis, PF, klinis. Seharusnya dari anamnesis, PF, klinis langsung tension pneumotoraks terus langsung pelaksana. Jadi sebenarnya tension pneumotoraks kalau dia tertangkap kamera itu dasarnya ada suatu yang miss di situ, karena seharusnya dia tidak tertangkap kamera sebelum terapi. Terus kalau kita bicara terkait dengan pasien-pasien emergensi, kalau kita bicara terkait dengan emergency, ini list kasus-kasus emergency yang keluhan-keluhan yang bisa kita temukan. Beberapa hal di sini ya kita bahas di sini sudah dibahas di materi-materi lain, termasuk nanti kan saya melanjutkan untuk infeksi dan onkologi.
Jadi ada beberapa kondisi-kondisi yang kita akan bahas lebih jauh, dan ada beberapa kondisi-kondisi yang jadi pasti akan secara umum sih kalau kita bicara paling seringnya kalau terkait dengan thorax, yang tentunya adalah chest pain. Terus di situ contoh berat atau susah nafas, terus kadang-kadang batuk, darah atau batuk hebat. Terus demam itu kan penyebabnya banyak ya. Tapi salah satu infeksi paling sering di tubuh manusia itu ya infeksi terkait dengan saluran nafas. Ada yang tahu kenapa infeksi sahara paling sering terinfeksi saluran nafas? Karena saluran nafas itu rentan dengan kontak dari luar. Kita selalu menginhalasi dan sebagainya. Berbeda dengan sistem saraf pusat, kepala, spine, itu sampai infeksi kita harus curiga yang berkompromis. Tapi kalau sistem saluran nafas, apalagi saluran nafas atas, itu sangat rentan untuk infeksi. Jadi pasti ya dengan fever of anormal origin pun biasanya yang pertama diakses itu adalah saluran nafasnya, baik yang atas maupun bawah. Terus ya kondisi-kondisi lain hingga shock. Gas yuk. Ya. Kalau di sini nggak masalah kita masuk di sini aja. Bisa sih kalau ada yang lain. Kita bahas langsung kasus-kasus saja, karena kan pendahuluannya udah dibahas ya. Ini kasus apa? Ada pendengarnya. Apa? Pertanyaan, apa yang kalian lihat dari foto ini? Ada yang bisa coba dulu? Enggak. Oke. Udah ada poin. Enggak normal. Setelah ada normal apa lagi? Peningkatan lusensis. Di sini ada yang namanya peningkatan dosensi secara diffus. Jadi ini sama aja sebagai kita coba dulu. Peningkatan dosensi secara diffus. Terus ini yang kita sebut sebagai hiperinflasi. Jadi kalau kalian tadi dipaparkan oleh gambar-gambar normal, seharusnya selanjutnya sampai berapa? 89 itu udah cukup. Jadi 10 pun di beberapa perusahaan sudah dianggap hiperinflasi, apalagi kalau sampai 11 atau 12. Pada pasien ini sudah termasuk hiperinflasi dan ditambah dengan adanya pendataan dari diafragma. Ini perusahaan banget ya, baik yang ngajar maupun belajar. Kau itu sedang punya duit itu apa?
pakai Zoom. Boleh. Ada linknya. Ada yang bisa, ada punya akses Zoom. Ini aku mau menjelaskan aja ke foto. Terus ini yang kita sebut sebagai peribronchial caving. Jadi titik bronkusnya itu menebal. Peribronchial caving itu temuannya kita bisa temukan pada bronkitis. Karena kalau yang hiperlusen, hiperintasi ini itu temuan pada emfisema. Jadi pada beberapa intinya kita emfisema dan bronkitis. Kadang-kadang sampai bronkitis. Bronkitis yang kronik berkepanjangan itu akan membuat bronkitis. Pada pasien ini campuran ya, udah bronkitis dan bronkitis. Berikutnya adalah asma. Ini normal atau normal? Normal. Yang bilang normal ada? Ini normal. Itu ngangkat tangan atau lagi menunjuk gambar? Jadi asma ini kalau yang bilang normal ada? Yang bilang normal? Gak berani juga. Mana yang berani? Jadi ini justru relatif normal. Jadi kalau asma kita bicara kenapa pasien asma dilakukan pemeriksaan radiologi, utamanya adalah memastikan tidak ada komplikasi-komplikasi. Karena asma yang simpel biasa aja, bahkan pada pasien yang sesak berat pun selama ada komplikasi dan hal-hal lainnya itu normal. Karena dia reversible. Beda dengan dokter tadi di mana dia obstruktifnya itu kronik irreversible, jadi secara anatomi pun sudah ada kerusakan-kerusakan yang bisa kita lihat pada chest X-ray. Tapi di kondisi-kondisi asma yang berat, yang ada komplikasi tertentu, dan itulah tujuan utama dilakukan imaging pada pasien asma untuk memikirkan hal-hal tersebut. Ya, jadi ini relatif normal. Ya. Apakah ini di cover BPJS? Saya nggak tahu. Tanya dari cover. Tapi kalau kami tidak radiologi ya kami bilang itu normal. Terus di pasien lain bisa datang ini dengan keluhan sesak napas. Penyakit apakah ini? ILD. Iya, tulisannya. Apakah ILD itu? Interstitial lamisis, ya, itu kepanjangannya. Kiopsasis adalah bentuk sesat. Ini itu doang. Apa yang kita temukan pada dalam ini? Kalau di sini kita bisa lihat adanya opasitas retikular yang dominan di basal. Di mana pada CT scan opasitas retikular itu lebih ekstrim lagi dan membentuk kalau pada pasien ini adalah destruksi parenkim tingkat lanjut yang disebut sebagai honeycombing. Tapi honeycombing itu bukan gambaran yang harus ada pada pasien ILD dengan honeycombing itu juga ILD yang memang sudah tahap destruksinya tingkat akhir tahap lanjut. Kadang-kadang pasien ILD itu bisa cuma proses minimal dengan kapasitas 18 dan dia punya beberapa macam-macam penyakit dan punya banyak pola-pola. Tapi intinya samaannya adalah opasitasnya pasti opasitas apa? Tadi udah dijelasin opasitas nanti bagi dua apa? Interstisial alveolar. Interstisial dan alveolar. Ini penyakitnya opasitas apa? Opasitas alveolar apa? Ya, sesuai namanya ILD. Kalau alveolar dan nama. Karena memang kelainan penyakit ILD ini itu penyakit yang alveolarnya sangat luas. Tetapi kesamaannya adalah semuanya itu secara difus di interstisium. Jadi bukan di alveoli yang di sasaran utama. Jadi ini adalah kelainan yang non-infeksi dan biasanya bersifat umumnya kronik. Dan umumnya dia tangan bawah atau basal. Nah ini apa?
Jadi Enggak. jangan sampai ada yang bilang apa. Ini nggak apa. Lebih gampang mendeteksi yang ini atau ini? Ya ini, ya ini adalah fisik udara. Di mana fisik udara adalah posisi rektal tengah. Itu kita bisa lihat meniskusnya, meniskus saya bisa lihat levelnya. Dalam posisi supine kita lihat adanya opasitas yang gradasi. Deteksinya makanya lebih susah mulai gradasi. Dan dikatakan kalau pada posisi yang supine itu kadang-kadang baru kelihatan udah ratusan cc efusinya. Artinya apa? Kalian sebagai dokter di IGD, kalian curiga musik pleural, tapi pasiennya sesak sehingga cuma bisa foto AP supine. Dari ronsennya radiolognya bilang normal. Apakah kalian yakin? Gak ada itu sih. Belum. Enggak. Kalau masih merasa kemungkinan itu situ ada, bisa dilanjutkan ke USG atau CT scan. Atau karena kalian udah mau di IGD, gampangnya adalah USG. gampangnya konsul di PJP parunya. Tapi intinya kalau mau proyeksi-proyeksi tambahan, kalau USG ya tergantung ketersediaan, kita akan lihat adanya anekoid, jadi menunjukkan loadnya. Tapi kalau misalnya kita bicara proyeksi tambahan, paling sensitif itu adalah proyeksi lateral equidus sama posisi berdiri, tapi lateral. Kenapa berdiri tapi lateral itu lebih sensitif daripada berdiri tapi yang dari depan? Karena Terkait dengan gravitasi airnya di gravitasi air dan juga dengan anatomi dari sudut sinus costophrenicus itu sendiri. Sinus costophrenicus yang paling inferior di tubuh manusia itu lokasinya di mana? Di posterior, di belakang. Jadi kalau di foto dari depan, yang di posterior itu akan overlapping dengan diafragma. Sehingga makanya pada foto yang ini itu kalau dia misalkan adanya di sini nih, di sinus costophrenicus posterior sebenarnya udah ada cairan, tapi secara pena atau apa itu belum kelihatan. Di posisi lateral orang kelihatan. Terus chest pain itu kemungkinan banyak, tapi kemungkinan chest pain salah satunya yang paling kita khawatirkan itu adalah terkait dengan koroner. Dan pada koroner, imaging itu bukan melihat utamanya. Biasanya sih untuk mikirin kalau pasien dengan curigaan koroner di chest X-ray. Kalau nggak ada kardiomegali, apakah itu memikirkan kemungkinan acute coronary syndrome? tidak. Enggak juga. Jadi chest X-ray pada pemeriksaan chest pain kecurigaan koroner normal kardiomegali itu nggak apa-apa karena tetap ada kemungkinan kesempatan atau dari arteri koroner. Yang penting juga lagi-lagi mirip Gesma tadi untuk mendeteksi komplikasi dan faktor risiko lainnya. Terus nih udah ada tulisan. Ada yang tahu nggak sih ini sign-sign yang ada di kelainan apa? Emboli paru. Emboli paru gejalanya bisa muncul dalam keadaan seperti yang gejala yang bisa muncul pasien. Bisa chest pain, bisa sesak napas. Dan saya pernah dapat pasien di RSUD ini, pasien dalam jalan CT koroner, koronernya ternyata cath-rate-nya normal, tapi emboli parunya luas. Jadi bisa seperti itu, bisa gejalanya salah diartikan. Makanya ada pemeriksaan khusus yang disebut sebagai triple rollout CT untuk membedakan chest pain yang mirip emboli paru, sindrom koroner, satu lagi kira-kira apa? Masih terkait vaskular, diseksi aorta. Jadi itu CT scan protokol khusus untuk menunjukkan tiga hal tersebut. Jadi kalau emboli paru itu kita bisa hand and sound. Ya. Nih. Di sini, ini bagian.
sama Meister menunjukkan dari vaskularisasi paru. Jadi kalau emboli paru dalam keadaan akut, itu vaskularisasi paru atau arteri pulmonal yang sebelum embolinya itu dia akan dilatasi. Sedangkan yang distalnya itu dia akan lebih tidak tervisualisasi, dan dalam keadaan kronik itu akan secara luas lebih kecil daripada yang bagian normal. Jadi pada pernapasan jadi arteri pulmonal akan lebih prominent juga. Jadi kalau pada emboli seperti ini, kata SAM itu temuan yang tidak selalu ada ya. Karena dia baru ada ketika sudah terjadi infark atau perdarahan. Dan teman-teman yang lain ini bisa terjadi walaupun belum ada infark atau perdarahan. Tapi tetap aja ada teman-teman sumber-sumber lainnya, walaupun ini teman-temannya lebih satu lagi kadang-kadang agak hanya pada chest X-ray itu susah untuk kita pasti, itu pasti ada yang belum tahu. Tapi apakah tidak bermanfaat? Ya masih ada tempatnya, terutama kalau dilakukan di rumah sakit yang memang CT scan terbatas. Tapi kalau kalian di rumah sakitnya fasilitas CT scan-nya ada, terus tidak ada masalah baik dari segi jaminan asuransi BPJS ataupun pribadi dari pasiennya, maka kalian akan melakukan CT scan angiografi pulmonar dan akan menemukan seperti ini sedel pulmonar emboli di trubus pulmonar kanan serta pulmonar kirinya. Terus kalau ini gambar emboli paru juga, dan di sini ada infarknya. Dan kalau ini emboli paru yang di bagian yang lebih distal. Cuma pada emboli paru ini nggak semua akan timbul infark. Terutama yang seperti ini kan kayaknya lebih serem, gede, luas. Tapi sebenarnya justru yang kayak gini yang bisa lebih sering bikin infark. Alasannya karena kolateralisasi. Jadi kalau yang besar seperti ini, biasanya juga kan lumennya cukup besar. Jadi biasanya nggak benar-benar okklusi total. Terus biasanya lebih mungkin dilakukan kolateralisasi dari vaskular lainnya. Tapi kalau ada cabang-cabang distal, itu biasanya kolateralisasi lebih susah. Terus emboli paru itu salah satu gold standar imagingnya itu sebenarnya adalah dengan ventilasi perfusi pemeriksaan mobil. Tetapi ini lebih jarang lagi ya center yang bisa mengerjakannya, sehingga sekarang ini lebih sering yang CT angio pulmonar itu sudah dianggap sebagai gold standar yang memadai. Apalagi CT scan zaman sekarang itu dengan teknologi dual source, rekonstruksi dan sebagainya itu jauh lebih mudah lagi. Jadi pada pasien ini kalian bisa lihat dibandingkan dengan yang pentingnya. Di sini ada yang kita sebut sebagai origini. Jadi vaskular di sini itu lebih minim. Kita bandingkan aja sama bagian atas. Bagian atas vaskular adalah bagian bawah ini lebih sepi. Secara anatominya vaskular di bawah harusnya lebih sepi atau lebih ramai dibanding yang atas? Ramai. Harusnya lebih ramai karena tergantung gravitasi. Ini jadi saya tahu nggak sih pakai mouse atau pakai ini sama-sama error. Kalau pada dokter yang kita lihat ada ventilation perfusion mismatch seperti ini. Ini buat 40 Terus ini tahu ini kelainannya apa? Yang ada contekan apa? Adaptasi. Aplikasi bukan. Yang ini gampang ya. Ini menunjukkan apa? Deviasi dari trakea. Deviasi trakea itu adalah istilahnya, istilah yang bisa tertarik bisa terdorong.
Jadi kalau pada diagnosis kita melihatnya tertarik ke isi renal. Penarikannya nggak cuma terakhir, tapi juga sebagai stimulum lainnya. Ya, mau di Udah membaiki dan dia membaiki. Terus karena ini gambarnya diagnosis nih. Yang ini menunjukkan diagnosis kan? Ini kan diagnosis paru mana? Kalau ini diagnosis paru. Globus atau segmen atau subsegmental. Yang menebak ini diagnosis globus. Oke, yang menebak ini diagnosis segmen. Menebak ini diagnosis subsegmental. Yang tidak mau menebak. Ini adalah diagnosis yang globus medis. Di foto lateral ini berapa? Jadi kita bisa lihat segitiga seperti ini. Ini menunjukkan diagnosis globus medis. Dan ini menunjukkan visura horizontal yang tertarik ke bawah dan visura oblik yang bagian anterior yang tertarik ke atas. Jadi bentuknya segitiga yang tipis. Karena diagnosis itu sendiri per definisinya itu adalah voluminous. Jadi globus medius dalam keadaan mengembang itu tidak sekecil ini. Dia berapa kecilnya karena dia voluminous. Visura horizontal itu harusnya lurus, ya sudah namanya ya, horizontal. Tapi dia tertarik. Visura oblik pun harusnya tidak setinggi, harusnya agak lebih rendah, tapi dia tertarik. Di foto ini lebih susah karena dia jadi cuma opasitas yang nggak terlalu tegas, agak segitiga. Terus ini adalah rangkuman contekan dari diagnosis bagus-bagus yang bisa terjadi. Nih, sesuai data yang tadi. Jadi saya nggak bohong nih. Di sini ditulis bahwa memang kayak gini, bagus medis diagnosis seperti itu. Diagnosis yang agak susah lagi itu adalah diagnosis di left upper kiri. Left upper kiri itu dia akan agak ketutupan, yang kita akan lihat mungkin malah secondary sideline. Terus diagnosis dari lobus inferior kanan maupun kiri kadang-kadang juga agak susah karena kadang bisa kehalangan sama jantung dan struktur sekitar. Ini apa? Kalau ada contekan gampang. Ini contekan. Edema paru. Edema paru interstisial. Jadi kalau edema paru ada interstisial berarti ada alveolar. Dan secara umum kalau kita bicara terkait dengan makanan, umumnya yang lebih sesak edema parunya yang alveolar. Karena kita bernapas dengan alveoli. Kalau edema paru masih interstisial, alveolinya masih bisa kembang, sesak masih awal-awal. Tapi ketika alveolinya juga sudah hebat, berarti sudah ada cairan di alveoli yang nggak bisa pertukaran sendiri. Gambarnya standar bias. Mau diganti dengan wing lain juga boleh, enjoy dan kawan-kawan subjek lain. Jadi kalau edema paru itu biasanya kita bedain interstisial alveolar, terus bisa juga dibedain berdasarkan etiologi, kardiogenik, non kardiogenik dan lain sebagainya. Dia biasanya akan secara bilateral. Kalau interstisial di lapangan bawah, kalau di alveolar di periolar. Terus congestive alveolar. Ini kan pasien yang kadang-kadang juga bisa datang IGD. Ini temuannya variasi. Biasanya kardiomegali. Dan kardiomegali yang paling sering
dewasa biasanya sih ventricular hypertrophy. Pasien TPA itu bentuknya akan kayak gini. Ini relatif pas bentuknya agak-agak kayak gini, ventricular hypertrophy. Dia bisa tadi kayak baru, kadang-kadang udah lebih lanjut lagi bisa efusif pleural. Terus medius alveolar hemorrhage. Ini pasien bisa datang dengan batuk darah. Jadi batuk darah memang fisis penyebabnya macam-macam. Salah satu bisa medius alveolar hemorrhage. Penyebab dari medius alveolar hemorrhage ini banyak, tapi salah satunya adalah gangguan koagulasi. Jadi misalkan pasien dengan konsumsi warfarin atau gangguan koagulasi lainnya, obat-obat tertentu lainnya juga bisa menyebabkan ini. Kita akan melihat sebagai kapasitas trombosis bilateral seperti yang tadi, dan biasanya di sentral. Jadi yang dikatakan ini penyebabnya bisa vaskulitis juga, terus penyakit-penyakit autoimun. Ini adalah trauma. Apa yang kalian lihat dari foto polos dan CT scan? Kalau yang ini mana ini menunjukkan apa di foto polos? Udara di mana? Di paratrafia. Mediastinum. Udara di mediastinum normal? Enggak ya, kecuali di airway-nya, di trakea. Trakea kan kalau di mediastinum. Tapi ini udara paratrafia, ini juga nggak normal. Terus kalau ini dicecekin udara juga normal. Enggak. Yang mulai duduk di sini sih, ini adalah area dari anulang. Biasanya dari anulang subkutbis dan itu normalnya juga nggak ada udara. Iya, bisa masuk. Penyebabnya bisa macam-macam, bisa dari luar ke dalam, bisa dari dalam keluar. Maksudnya apa? Dari luar ke dalam itu bisa jadi ada luka terbuka dari luar, terus udara nyelip-nyelip masuk, kayak trauma tusuk terutama. Dari dalam keluar juga bisa, misalkan dari fraktur injek dan sebagainya, dan udara keluar. Ini contoh yang di CT scan. Ini dari luar ke dalam. Jadi dalam keadaan ruptur di parenkim paru ada laserasi. Ini ada pneumotoraks juga, terus ada laserasi parenkim paru. Kemudian udaranya itu yang dari parenkim paru ini dia keluar melalui peribronkial. Dari peribronkial yang perifer itu hingga ke dalam ke peribronkial yang hingga ke daerah kalinya. Jadi membentuk pneumomediastinum. Jadi beberapa kondisi pneumomediastinum ini justru bisa dari parenkim paru. Itu teman-teman trauma itu macam-macam ya. Kalau kita bicara terkait udara, ya emfisem subkutis, pneumotoraks, pneumomediastinum, pneumoperikardium, terus ya fraktur hingga sternal dan sebagainya. Kalau opasitasnya kita bisa lihat kontusi, laserasi, hematom, bisa ada aortic atau vascular injury dan sebagainya. Yang agak khusus itu brain chest. Per definisinya itu kita perlu fraktur segmental, komunitif dan segmental di beberapa perusahaan sini nyebutnya sebagai 2 atau lebih, tapi ada yang bilang 3 yang berturut-turut. Sehingga 3 yang berturut-turut itu karena dia segmental itu dia jadi relatif terlepas ya, sehingga dia bisa bergerak tidak mengikuti pergerakan di tiga yang normal. Oke, disebut sebagai brain chest. Mekanisme brain chest ini upaya nggak sih gimana? Paradoxical motion yang disebut di sini ada yang paham? Jadi brain chest itu secara medis akan paradoxical motion. Kalian udah lewat stasiun besar? Udah. Pernah lewat kardiolasi kronis? Yang udah pernah paradoxical motion terhadap chest itu gimana? Pada saat inspirasi kan
sebaliknya pada saat ekspirasi adanya kita lakukan tes, bagian yang itu malah meninggal. Itu alasannya maka harus faktornya segmental ya, karena di tiganya itu jadi semacam lepas dibandingkan yang lain. Yang PRP itu sebenarnya diagnosis klinis, jadi nggak segitunya harus dari X-ray. Dan X-ray dari tiga itu sebenarnya agak tricky, bisa miss, terutama di bagian jaringan tulang yang masih kondroid itu di X-ray itu lebih tidak terlalu putih, jadi bisa miss. Terus mengenai conclusion, jadi kalau kita bicara dengan trauma, akibat trauma di radiologi itu akan terjadi grading cedera, dimulai dari kontusi, kemudian laserasi, dan salah berikutnya lagi adalah hematom dan lain sebagainya. Kontusi ini adalah gambaran yang paling benar, dan ini dikatakan justru gimana cara kita membedakan kontusi sama laserasi. Secara gampang bedanya itu adalah di follow up, karena kontusio itu harusnya dalam hitungan beberapa hari hingga 1 minggu itu harusnya sudah nggak ada. Artinya kalau masih ada putih-putih di ronsen setelah 1 minggu pasca kecelakaan itu nggak mungkin kontusio, karena mendefinisinya adalah kontusio itu kan sudah dirisol. Sedangkan laserasinya masih bisa bertahan. Dan ada gambaran-gambaran lain seperti kalau misalnya pada pasien kita temukan ada gambaran udara atau darah dan sebagainya, itu juga sudah menyatakan bukan kontusio lagi. Jadi kalau ada udara jadi sedikit normal, sel darah dan sebagainya, itu udah bukan kontusio lagi. Kalau ini apa? Ini juga gampang ya. Pneumotoraks. Ini pneumotoraks. Dan pneumotoraks yang ini bagian juga sangat berat. Ini kan disebut sebagai dipsulfusai. Dipsulfusai pada pneumotoraks itu muncul pada pasien dalam posisi apa? Ini biasanya muncul pada posisi supine ya. Jadi kalau kita pada posisi supine, sulcus lateral itu salah satunya posisinya agak superior. Kalau kita dalam posisi apex atau miring, maka yang paling superior itu di apex. Oke, kita akan melihat area resep vaskular itu biasanya di apex. Terus salah satu modalitas yang juga bermanfaat untuk deteksi pneumotoraks itu USG. Terutama pada pasien-pasien sama kayak efusi bawah tadi. Kalau efusi bawah itu selesai, ini artinya ini sudah banyak orang keluar. Tapi efusi bawah pneumotoraks yang minim aja dalam posisi supine itu sangat bisa kelihatan normal. Sampai kita lakukan USG di bagian yang paling superior dari posisi pasien saat diperiksa, kita cari ada pergerakan lung sliding yang normal atau enggak. Terus pneumotoraks ini juga salah satu yang kita bisa lihat pada trauma yang cukup heboh. Biasanya dia jadi selain pneumotoraks, terus dia juga mencederai vaskular di dinding dada sehingga ada darah yang masuk. Jadi biasanya sih nggak hidro biasa, tapi memang pneumotoraks. Simpelnya sih gambarannya ya campuran dari efusi bawah dan pneumotoraks. Jadi kita bisa ada kurva kalau lagi berdiri. Terus di kondisi yang lebih parah itu bisa ada ruptur diafragma. Ruptur diafragma ini secara chest X-ray sebenarnya sangat susah untuk dilihat. Kadang-kadang kelihatan. Seperti pada pasien ini kita bisa lihat ada struktur yang kita lihat, kita curigai ini seperti budaya di dalam lumen dari traktus digestivus yang normalnya harusnya ada di abdomen. Traktus digestivus di sini di toraks kan ada, tapi hasilnya kan cuma 100. Jadi kalau kita lihat dengan udara yang seperti udara gas karena udara khusus, ya itu tentunya sesuatu tidak normal. Terus bedah asing kalau di toraks itu bisa terinhalasi atau bisa, apalagi yang jauh lebih
dia masuknya ke RW. Kalau yang tertelan yang masuknya ke digestifus. Ya terinhalasi ini lebih jarang, dan biasanya kalaupun ada itu strukturnya itu benda-benda yang asing yang masuk itu benda yang lebih kecil daripada yang tertelan. Hal simpel sih kayak koin. Kalian mungkin akan sering menemukan tertelan koin sampai masuk ke kampus, akan khusus dan sebagainya. Tapi koin sampai pakaian bisa, tapi lebih jarang, lebih susah. Nah, tapi ada aja sih kasusnya. Nah, ini kan yang tertelan. Jadi proyeksi ruangan frontal ini kita kalau berdaya kayak koin itu bisa kita duga esofagus atau trachea, salah satu dibentuk. Karena trachea itu kan cincin kapilaronya itu di bagian kiri kanan sama di atas bawah, bagian belakang itu nggak ada. Sehingga kalau koin masuk ke trachea, dia itu akan gepeng. Kalau esofagus, dia justru akan dari depan agak empres seperti ini. Tapi seperti saya bilang tadi, karena masuk trachea itu lebih sedikit. Jadi kadang-kadang kalau yang dibentuknya gepeng pun, kadang-kadang itu adalah esofagus. Cuma kebetulan dia terfoto dalam keadaan seperti gepeng. Terus ini tulang kita, ini agak lebih tricky. Tapi kita bisa lihat bahwa ini dia di belakang dari trachea. Jadi kalau misalkan pada yang inhalasi itu lebih sering itu kita lihat justru gambaran bukan dari si bendanya itu sendiri, tapi efek sekundernya, yaitu jadi ada lekasis atau emfisema. Kalau yang tertelan, apalagi kalau yang tertelan adalah struktur yang metal, ini sering kita bisa lihat. Oke, ini udah saya sebut. Jadi intinya sih, kalau zaman sekarang ini karena semakin mudah untuk kita lakukan pemeriksaan radiologi, makanya semakin banyak peranannya. Tapi tetap aja sesuai kondisi klinis pasien. Pasien tensi pneumothorax atau tamponan itu jangan sampai malah menunggu X-ray. Itu harus segera deteksi dan ditangani segera. Dan pemeriksaan varietas lanjutan kadang-kadang dilakukan seperti CT scan, kayak tadi juga bodi paru atau trauma yang apalagi dengan mekanisme trauma yang berbahaya, itu ada baiknya sebenarnya langsung CT scan aja selama memungkinkan. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Abis ini mereka siapa? Enggak, gue yang 14 45.